Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua bukan? Oke. Toyib, toyib. Pada kesempatan kali ini, tutorial kita yang ke-18, kita masih membahas tenses, yaitu klasifikasi tenses. Fokus kita adalah klasifikasi tenses. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Tutorial kita pisahkan ini hanya untuk memudahkan untuk tutorial yang berikutnya, karena kalau misalkan digabungkan dengan tutorial yang berikutnya durasinya akan semakin panjang seperti itu ya. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82. Oke, saya butuh pena dulu. Pena kita. Oke, pena. Oke. Di sini ada tenses. Teman-teman masih ingat definisi dari tenses yang kemarin adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu kejadian. Jadi fokus kita nanti adalah waktunya. Oke. Nah, komponen-komponen tenses itu ada time dan ada events-nya. Oke. Yang untuk kelompok time itu dibedakan lagi menjadi present yang menunjukkan sekarang, kemudian past yang menunjukkan lampau, kemudian future yang menunjukkan akan datang, dan past future itu lebih gampangnya nanti rencana yang gagal seperti itu. Oke. Kemudian yang untuk events-nya ada simple yang menunjukkan nanti habit atau fakta, kemudian continuous itu menunjukkan sedang berlangsung atau sedang dilakukan ya, ini sedang yang dilakukan, dan untuk yang perfect itu sudah selesai. Sedangkan perfect continuous nanti berlangsung dan dia juga berdurasi seperti itu. Nah, untuk pembagian tensesnya sendiri, untuk pembagian tenses itu yang pertama based on time, jadi tergantung dengan waktu atau dunianya. Itu nanti bisa dibedakan menjadi real tenses atau tenses yang nyata dan unreal tenses. Adapun nanti pengelompokan real tenses nanti dibedakan atau ada simple present, kemudian present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 gitu ya. Kemudian yang untuk dunia past, simple past, kemudian past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Jadi nomor 5 sampai nomor 8. Kemudian yang future itu bisa simple future, kemudian future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Jadi nomor 9 sampai 12. Okay. Nah, yang untuk unreal tenses itu bisa past future, kemudian past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Jadi nomor 13 sampai 16 ya. Oke. Nah, contohnya di sini kita mempunyai kalimat kemarin kita ujian. Benny mendapat nilai yang bagus seperti itu. Oke. Jadi di sini menjadi yesterday we had dear time. Oke. Kemudian Benny apa tadi? Mendapat nilai yang bagus. Berarti got a good score. Seperti itu ya. Nah, good ini menunjukkan yang simple pastnya. Kemudian had ini. Untuk yang selanjutnya kita mempunyai contoh kalimat, jika makmur tidak masuk sekarang, kita akan senang. Jadi di sini berarti makmur
sekarang itu datang. Now, kemudian we would be happy, seperti itu. Jadi yang di sini would be itu bentuk unreal-nya. Ini adalah bentuk unreal-nya. Jadi kita akan senang. Tapi kenyataannya tidak senang, bertentangan, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di conditional sentence. Mengapa di sini no, kenapa di sini were, akan dibahas dalam conditional sentence, seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk pengenalan unreal saja. Jadi bertentangan dengan yang sekarang, seperti itu, atau bertentangan dengan kenyataannya, atau bisa dikatakan yang rencana yang gagal tadi. Oke. Selanjutnya, kalau yang tadi kita sudah membahas based on time, oke, sekarang based on its term, seperti itu ya. Yang kedua adalah based on its term atau berdasarkan durasinya. Oke. Berdasarkan based on its term ini nanti dibedakan menjadi continuous dan non-continuous. Adapun yang continuous tentunya polanya be plus verb ing, ya. Kemudian untuk time signalnya nanti specific time signal. Kemudian yang untuk termnya sendiri nanti short term, atau terjadinya sebentar saja, seperti itu ya. Dan sedangkan untuk yang non continuous sudah dibahas kemarin, polanya dia nggak bisa be plus verb ing, dia nggak bisa. Kemudian yang time signalnya dia general, kemudian untuk termnya sendiri dia long term, seperti itu. Contohnya di sini adalah Robert sedang menulis sekarang. Oke, Robert sedang menulis sekarang. Sehingga ditranslate menjadi Robert is writing now, seperti itu ya. Nah, Robert ini polanya is writing ini polanya be plus verb ing. Kemudian now ini menunjukkan continuous atau specific time signal, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, Khotim pergi ke Surowono kemarin. Oke. Jadi Khotim went to Surowono kapan? Yesterday. Itu. Ini adalah verb duanya. Nah, ini menunjukkan yesterday, ini menunjukkan yang non continuousnya, seperti itu. Kemudian continuous dan non-continuous ini dapat memiliki pola yang sama jika verbnya termasuk dalam non-progressive verb. Non-progressive verb sudah dibahas yang kemarin ya. Nah, contohnya lagi, dikasih contoh lagi di sini. Bentar. Nuri sedang memahami materi sekarang. Kemudian Nuri memahami materi dengan baik setiap hari. Oke, seperti itu ya. Yang di sini Nuri sedang memahami materi sekarang. Nuri is understand
in the lesson now, seperti itu. Oke, karena understand ini merupakan non-progressive verb, maka dia tidak bisa diinkan atau tidak bisa masuk ke pola be verb ing, sehingga nanti menjadi understand. Oke, understand ini karena Nuri adalah orang ketiga dan tunggal, maka verbnya ada s-nya, seperti itu ya. Jadi Nuri understand the lesson now. Now ini sebagai time signalnya, walaupun continuous, tetapi dia karena di sini verbnya termasuk verb non progresif ya, maka dia dari yang asalnya present continuous dia berubah menjadi present yang simple, seperti itu, menjadi understand, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh lagi, Nuri memahami materi dengan baik setiap hari. Jadi Nuri understand, okay, understand the lesson dengan baik well ya, every day, seperti itu. Di sini ada every day, dan sedangkan di sini no, oke. Dan sedangkan apa? Verbnya juga sama seperti itu, oke. Di sini sama, sedangkan time signalnya berbeda karena yang contoh di atas merupakan non-progressive verb. Di sini teman-teman bisa lihat secara pola poin A dan B itu sama, oke. Tetapi lihat time signalnya. Time signal di antara keduanya berbeda, yaitu now dan everyday. Walaupun time signalnya berbeda atau tense-nya berbeda di sini, bisa jadi polanya sama jika dengan catatan kemasukan non-progressive verb, seperti itu ya. Jadi untuk yang materi kali ini sampai di sini saja. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan dengan materi yang berbeda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.